Balik lagi di ruang podcast. Kali ini suasananya agak beda. Karena ada gue. Karena sekarang ada videonya juga. Gitu. Sekarang gue ditemenin sama Cindy. Lo aja lah introduce sendiri deh, gue malas nggak kenal. Oke, lo. welcome to introduce myself. Manis. Nama gue Cindy Mawarni. Follow my Instagram ya. Sama deh pokoknya. Apa sih? Cindy Mawarni, teman SMP-nya Yola. Kita temenan udah dari 10 SMP. tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Dari SMP sampai sekarang, besok temenan ya? Nggak tahu. Ya mungkin mudah-mudahan aja setelah rekaman ini kita tidak terjadi sesuatu apapun yang membuat pertengkaran di antara kita. Sekarang Oke. kesibukan gue masih kuliah, semester akhir, semester 8. Sama ngejalanin hobi yang dibayar. Apa tuh? Nyanyi lah. Oh nyanyi. Oh dia nyanyi. Coba dia nyanyi dong. Gue pesan gue chat alah setelin lagu. Lagu apa? Ya apa aja yang lu bisa. Tapi nanti aja. Keselin dia. Ya. Cin, lu dengerin podcast gue gak sih? Dengerin kemarin yang berpisah apa? Secara baik-baik lah. Kayaknya lu gara-gara pengen gue ajak bikin podcast dong. Anjing lu. dengerin Enggak. ya? Udah bangunin gue pagi-pagi lu, subuh-subuh. Ya sih, the loyal friends anjir. Anjay. Apa lu dengerin yang berpisah baik-baik gimana? Nyesek sih karena keadaannya waktu itu gue lagi berpisah. Ya. Dan ngena banget sih. Relate ke lu gak? Relate banget. Lu ada masukan gak tentang materinya? Atau kayak lu tuh terlalu melotot, terlalu dikte gitu. Enggak sih, justru itu yang bikin orang-orang jadi ngerti dan ngebuka pikiran gua gitu loh. Ya, selama ini ketutup. Ya anjir. Enggak, ngomong pikiran emang lu punya pikiran ya? Gua punya pikiran cuma males mikir aja. Sama kita, terus gua Nggak boleh goblok. Corona. Aduh maaf kasar ya Allah. Kasar aja ya Allah. aduh, Uti gak boleh kasar, Uti Kita Nauti. Oke, kan kalau lu udah denger yang berpisah baik-baik kan. Setelah berpisah kan kita ngerasa kehilangan kan, Cin? Ya. Nah, banyak orang yang saat kehilangan itu ngerasa galau. Dan gak jarang juga, banyak juga orang yang nyuruh kita kayak udahlah, gak usah lalu galau-galau kayak gitu. Bener banget. Udahlah, Banyak banget. lu lupain lah kayak gitu. Dia gak baik buat lo gitu. Lihat aja dia kayak gini kan, dia ninggalin lo segala macam kayak gitu. Ngapain sih? Laki-laki banyak kali, bukan cuma dia doang. Ya, ngapain sih? Mantan lu tuh udah bahagia gitu. Shit gitu ya. Dia tahu gue dia udah bahagia gitu kan, tapi ya udah sih, ini hidup gua. Ini gua mau nikmatin kayak gini ya, masa-masa gua kehilangan dia, masa-masa gua galau. Tau dah. Terus lu kayak dari hati banget. Lagi ngalamin ya. Iya. Sekarang gue mau ngomongin tentang itu sih, tentang kayak seberapa penting orang buat cepat lupain masa lalunya. Tapi bukan berarti gue setuju untuk galau yang berlarut-larut ya. Ya. Maksud gue kayak gue sih tipe orang yang ketika gue galau ya gue nikmatin galaunya. Gue rasain sendiri, karena dengan gitu gue jadi bisa banyak belajar gitu loh, apa kurangnya gue, apa yang harus gue apa ubah, kesalahan gue, apa kesalahan gitu ya. gue, Introspeksi diri lah. Introspeksi diri lah jatuhnya, daripada kita kayak langsung ya udah kita putus, kita lupa gitu. Dan ya, udahlah, gue cari cowok lain nih gitu. Tapi sebenarnya itu sah-sah aja sih, itu kan balik lagi kitanya sih, gimana diri kita buat nerima semua itu loh. Cara buat ngatasinnya kayak gimana. Cuma kalau misalkan gua sih lebih setuju ketika udah putus, kehilangan, galau, ya udah dinikmatin dulu gitu loh. Dan apa ya, nggak usah lah kayak nutupin enggak kok gue nggak galau kok gitu, enggak kok gue biasa aja kok. Janganlah menurut gue, karena fase mencintai itu ada 4. Anjay, berapa tuh? Apa aja? Ada 4. Pertama bahagia, Dua. kedua sedih, Tiga. ketiga kehilangan, keempat baik-baik aja. Dan gue lagi ngerasain di kehilangan. Senang ketika lu sama dia, lu baru pacaran sama dia, lu pasti ngerasa senang. Udah ngerasain gue. Ngerasain udah. Setelah senang, lu akan ngerasain sedih. Udah. Sedih
setelah sekian lama lu mulai tahu sifat baik buruknya dia, apa yang lu nggak suka dari dia, mulai ada keinginan untuk kayak lu tuh harusnya nggak kayak gini gitu loh. Tapi lu nggak bisa ngutaran itu karena lu posisinya sayang sama dia. Itu setelah fase sedih ada yang namanya kehilangan. Nah ini mungkin banyak orang yang setelah fase sedih ini banyak yang kayak udahlah daripada ini dilanjutin, kita makin gak sehat, kita makin daripada kita tersakiti satu sama lain, jadi akhirnya milih buat berpisah. Ya kan, nah entah itulah berpisah baik-baik atau enggak, tapi setelah itu kan ada yang namanya fase kehilangan. Ya. Terus? Nah ketika fase kehilangan ini datang atau ketika kita ada di fase kehilangan ini, menurut gue kayak ya udah lu nikmatin dulu deh fase itu gitu. Lu biar tahu nih seberapa pengaruh sih dia di hidup lu tuh kayak gitu kan. Mungkin kan kebanyakan orang ketika masih bersama itu nggak ngerasain seberapa pengaruh besarnya buat kita tuh apa gitu. Tapi pas udah kehilangan, setelah kehilangan kita baru iya dia tuh kayak gini. Nah berarti kan dengan kayak gitu lu bisa kayak introspeksi lah. Oh guanya aja kali ya yang kayak gini, harusnya gue nggak kayak gini kayak gitu loh. Di fase itu tuh lu bisa benar-benar kayak belajar dari pengalaman, bukan belajar dari kesalahan. Ingat, belajar dari pengalaman bukan belajar dari kesalahan. Itu sih. Jadi kalau misalkan gue cerita sama orang lain, gue galau nih, gue lagi nggak tahu dia mau ngapain, maksudnya ya galau aja, gue habis putus terus kayak udahlah dia tuh nggak baik buat lo, ya gue tahu dia nggak baik buat gue gitu. Seolah-olah ngejudge gitu ya, padahal kita nggak butuh nasihat itu. Yang kita butuhin cuma ngutarain perasaan kita. Kita cuma ngomong ya udah, lu dengerin gitu loh, tanpa lu harus ngejudge. Udah sih tinggalin aja orang kayak gitu, nggak bisa gitu loh, kita nggak segampang itu. Maksudnya bukan nggak segampang itu ya karena kita bego ya, enggak sih. Nggak ada yang salah ketika lu berusaha buat jujur sama diri lu sendiri sih. Jujurnya ya walaupun jujurnya itu bikin lu sakit, cuma menurut gua ya itu cara terbaik daripada lu bohongin diri lu sendiri gitu. Makanya ya kalau lu emang lagi galau ya udah nikmatin aja. Ntar tuh pasti ada masanya itu yang keempat kan gue bilang kayak semuanya baik-baik aja, fine-fine aja. Itu lu tuh pasti ada di fase itu juga kok gitu. Karena semakin lu coba buat bertahan di fase kehilangan lu, semakin lu coba buat berusaha buat balikin semuanya, akan ada waktunya lu ngerasa capek. Iya. Sampai sama keadaan. Akan ada masanya kalian kayak ngerasa cukup. Nah di saat itu kalian akan nganggap semuanya udah baik-baik aja. Kalian bisa nerima dan ya mungkin cari pengganti gitu. Setuju gak sih? Iya. Lu pernah gak sih ada di fase yang menurut orang lu tuh bodoh lah untuk ada di fase ini karena dia tuh kayak gitu, tapi itu tuh nggak relate ke lu karena ya lu nyaman-nyaman aja karena gue masih suka ngejalanin ini. Pernah banget ya, sumpah. Dan orang-orang ya balik lagi ngejudge gue dengan udah sih tinggalin hello gitu ya, cin gitu. Akhirnya kita masih banyak gitu, dan itu bikin gue tambah apaan sih lu, udah deh mending gue nggak cerita sama orang-orang deh gitu loh, mending gue tampung itu semua sendirian daripada gue cerita ke orang lain dan ngejudge gue seperti itu, ngomongin gue ya mereka baiklah gitu kan, nasehatin gitu kan, ada benernya juga, tapi bukan kayak gitu caranya gitu loh, nggak bisa kayak gitu. Tanpa lu sadarin lu juga nyakitin perasaan gue, dan lu udah kayak secara nggak langsung lu ngejelekin dia gitu loh, ngerti nggak sih Om? Iya, karena dia berusaha buat ngeyakinin lu kalau dia itu nggak baik. Nah, dan untuk orang-orang seperti ya kan, orang-orang yang lagi ada di fase seperti menikmati kesedihan itu kayak apaan sih gitu, dia nggak kayak gitu kok gitu, pasti itu akan mental semua sebenarnya gitu, nggak akan masuk juga, mereka ngomong kayak gitu nggak akan masuk. Tapi sebenarnya agak susah sih buat bisa menikmati rasa ini. Ada orang kayak putus tuh udah gue gak mau galau, ya udah deh gue nyari yang lain aja deh, gue nyari yang lain kayak gitu kan. Tapi kalau untuk diri gue sendiri gue nggak bisa kayak gitu. Nggak tahu ya kalau orang lain, itu kan pendapat orang beda-beda dan perasaan orang beda-beda. Gue sambil ngekod ya. Boleh. Terus
ketika lu menikmati fase itu, fase kehilangan lu itu, lu untuk untuk yakin diri lu sendiri kalau ya gue tahu ini sakit tapi gue masih bisa nih, gue masih bisa, itu gimana? Seberjalannya waktu aja. Ntar juga kita ada waktunya kita udahlah gitu loh. Dia emang bukan buat gue gitu. Tapi ya tetap aja setiap fase itu lo harus lo laluin masalahnya gitu. Gak ada ketika lo putus langsung bisa nerima gitu. Oh ya, terus gimana caranya lo bisa kayak ya lo enjoy aja gitu, lo sakit tapi tetap ada di zona sakit lo gitu loh. Kan pastilah kayak hati tuh ditarik ulur gitu loh. Iya. Sih kadang ngerasa ikhlas, kadang ngerasa anjing gue kesel banget nih sama lu gitu ya. Itu gimana? Ya seberjalannya waktu aja sih. Jadi kayak ya udah apa sih, ya gue juga nggak bisa berbuat apa-apa yo. Ya pada intinya kita masih siap untuk merasakan perasaan ini gitu ya. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gua untuk nikmatin lah yang namanya ya. Di fase kayak gitu ya, kan pertama karena gue emang pengen terima keadaan kan, karena gue udah putus, misalnya gue udah putus nih, gue udah kehilangan dia, gue kayak sebenarnya gue cuma pengen kayak belajar nerima keadaan aja sih di fase itu tuh. Gimana caranya kayak ya udah gue malah kayak nantang diri gue buat kalau sekarang kan kayak misalkan stalking. Gue nantang diri gue buat ngeliatin misalkan IG dia, aktivitas dia kayak gimana segala macam kayak gini. Gue nantang diri gue buat kayak gitu. Aneh kan? Kenapa sih bukannya dia malah makin seneng ya kalau misalkan kita stalking gitu loh? Malah ada dianya ngerasa puas, wah lu lagi ngeliatin. Iya, makin sengaja gitu ya dimana-mana. Kenapa gue kayak gitu? Kenapa? Karena biar dia seneng. Gak apa-apa gue sakit nih, gue sakit gue sakingin kayak gimana kan, makin kayak aduh anjir Makin gitu. gue sakit makin bisa ngapain dia gitu. Ya udah gitu loh. Jatuhnya kayak aneh sih, nyakitin diri sendiri tapi ya gitu. Tapi itu sih obat obatnya gue itu sih, anjir obat. Kalau gue malah gak mau ngeliat status dia, ya udah biarin aja. Malah banyak orang-orang yang ngelaporan sama gue cheat ini loh, ya udah biarin aja gitu loh. Ya udah. Gue sih malah kayak tertantang untuk ngeliat sih aktivitas dia apa, terus kayak gimana kayak. Syukur-syukur kan mantannya tidak lebih baik. Pacaran nih. Enggak sih. Enggak, tapi itu emang kayak buat shock terapi gitu loh, Cin. Kayak ya dia kayak gini sekarang, kalau macam kayak gitu gue bisa terima nggak nih? Kalau gue masih perang, berarti tandanya gue belum bisa ikhlas sama dia. Ketika gue udah biasa aja, berarti tandanya oh ya udah berarti gue udah ikhlas. Sekarang lu keadaan? Gue udah ikhlas. Udah ikhlas. Berarti biasa aja. Udah biasa aja. Kehidupan. Cara move on gampang tuh kayak gitu sih, nyakitin diri sendiri dulu. Dianya mau baik-baik aja ya? Dianya mau baik-baik aja. Kita yang uring-uringan sendiri, nanti upload story galau. gelap, lagunya galau. Cewek banget anjir kayak gitu tuh. Yalah. Tapi nggak apa-apa sih, gue malah ini sama orang yang kayak gitu sih, update story galau kayak gitu loh. Tandanya kayak ya udah berarti emang itu yang lagi dia rasain gitu. Gue tahu kok itu bukan maksudnya caper. Iya. Ngerti nggak sih? Iyalah. Ya kali gitu. Ya udah sih, orang mau upload aja, ya itu yang dia rasain ya. Iya. Ya udah gitu. Gue tahu itu bukan caper, gue tahu itu perasaan dia, tapi dia nggak bisa ngutarain gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih menurut gue. Setelah kehilangan lu nggak usah takut buat dicap sama orang itu ratu galau atau nggak bisa move on, nggak usah bilang gitu. Karena mereka itu tidak merasakan apa yang benar-benar kita rasain gitu loh. Ya lu coba untuk ekspresin adanya aja lah, gimana gitu loh, nggak usah mikir kayak takut dijudge orang kayak gini kayak gitu. Galaunya itu ya, nggak ada yang peduli juga kayak, lu bahagia lu sedih tuh sebenarnya nggak ada yang peduli. Iya, nggak usah takut peduli amat omongan orang segala macam kayak gini enggak lah. Janganlah, udahlah. Lu jangan mikir itu tuh nggak normal, semua orang pasti ngalamin itu, cuma banyak dari kita tuh yang berusaha buat nutupin itu. Semakin lu nutupin semakin lu sakit. Iya sebenarnya. Jadi ya kayak gitu sih. Ini singkat banget sih sumpah. Karena gue pengen ngelarin aja setelah berpisah baik-baik itu gimana. Itu aja sih. Terima kasih Cindy. Terima kasih juga ya lah.
Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai